silakan. Gita dulu ya. Baik, saya Ya, Gita. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara dan Yasmin. Yang pertama, Tiara, pertanyaannya konstitusi itu ada peranannya tidak? Kalau ada bisa disebutkan. Jawabannya, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Dan konstitusi menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga-lembaga negara. Selanjutnya, pertanyaan dari Yasmin. Pertanyaannya adalah apa pengaruh ada atau tidaknya konstitusi dalam kehidupan negara? Kalau menurut saya ada pengaruhnya. Jika negara memiliki konstitusi, maka dalam kehidupan negara ini ada keadilan, tertib hukum, dan memiliki kedaulatan yang jelas. Sedangkan jika di dalam suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka pengaruhnya itu adalah tidak adanya keadilan, tidak ada tertib hukum, dan tidak memiliki kedaulatan yang jelas. Karena konstitusi di dalam kehidupan negara ini adalah sebagai aturan dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara dan bisa juga disebut juga sebagai pedomannya di dalam negara. Udah, Pak. Oke, Terima baik. kasih. Ya, thank you. Oke, bisa diturunkan raise hand-nya, Gita. Thank you. Ini pertanyaan dari Tiara sama Yasmin sudah terjelaskan ya. Halo, Tiara sama Yasmin, apa sudah jelas? Sudah, Bapak. Oke, Yasmin, thank you. Tiara mana Tiara? Ya, Pak. Sudah jelas? Sudah. Baik Tiara, thank you. Ya, selanjutnya siapa ini? Next, silakan menjawab. Saya, Pak. Oh boleh, silakan Lutfia. Saya akan menjawab pertanyaan Andini dan juga Sally. Untuk pertanyaan Andini, mengapa setiap negara harus memiliki konstitusi? Menurut saya, konstitusi memegang peranan yang sangat penting karena dapat memungkinkan suatu negara mencapai tujuan yang menjadi suatu harapan, serta dapat mengatur penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau berkembang secara tidak normal. Untuk pertanyaannya Sally, mengapa pada pertengahan tahun 1997 masyarakat tidak percaya pemerintah? Jadi pada pertengahan 1997 itu negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Oleh karena itu, masyarakat mulai tidak percaya lagi kepada pemerintah. Bagaimana Sally dan Andini, apakah sudah jelas? Ya, Andini, Sally. Sudah, terima kasih Upi. Oke, ya. Oh, panggilannya Upi. Upi atau Lutfia ini panggilannya? Lutfia, Pak Lutfia. Oh, gitu tapi panggilan akrabnya Upi gitu ya. Iya, Lutfia aja, Pak. Oh, gitu Lutfi. Iya, oke. Ya, oke, thank you. Apa masih ada lagi, Lutfia? Pertanyaannya? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Ya. Oke, next. Berikutnya siapa lagi? Ya, saya Pak. Boleh, Nadita. Izin menjawab pertanyaan Siti Sarah, apa hubungan antara dasar negara dengan konstitusi? Dasar negara itu sebagai dasar, fundamen, asas, norma dasar atau kaidah yang fundamental sekaligus sebagai sumber hukum negara untuk mendirikan menyelenggarakan pemerintah suatu negara
dan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Sedangkan konstitusi berasal dari bahasa Inggris, constitution. Konstitusi berarti keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur serta mengarahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya pertanyaan dari Salwa Azahra. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia? Sejarah konstitusi negara Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai perkembangan, dan pada tiap perkembangan ini pasti dapat memunculkan model ketatanegaraan yang khas, yaitu salah satunya adalah memunculkan ide untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama itu berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua berlaku Konstitusi 1945. Periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan periode keempat berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu Undang-Undang Dasar diubah berturut-turut pada tahunnya 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana Siti Sarah dan Salwa? Apakah sudah paham? Paham, terima kasih Nadifa. Paham, terima kasih Nadifa. Sudah Pak. Ya, oke. Yang kedua tadi bertanya siapa namanya? Yang kedua Yang pertama kan Siti Sarah, yang kedua siapa namanya? Yang kedua Salwa Azahra Pak. Salwa Azahra. Ya saya Pak. Ya. Mic-nya udah benar Pak. Oke. Mic-nya udah benar. Oke, Salwa Azahra. Baik. Oke, thank you Nadifa. Apa masih ada lagi Nadifa? Apa dua penanya aja? Sudah Pak, cukup Oke, dua penanya. Baik, selanjutnya Izar ya. Apa Padli dulu? Saya dulu Pak, saya. Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Anisah DSD. Apa yang membuat UUD NRI mengalami perubahan? Tujuan UUD NRI mengalami perubahan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi UUD pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Itu Pak jawabannya Pak. Oke, baik ya. Apa ada lagi yang bertanya ya pertanyaannya? Udah pakainya Pak, itu dong. Oke, ya baik. Selanjutnya siapa lagi? Thank you. Anissa ya. Sudah ya, Anissa Rosmiati ya. Oke, baik. Selanjutnya Padli. Sudah tidak ada penanya lagi Pak. Tadi saya mau jawab pertanyaan dari Yasmin tapi udah kejawab sama Gita. Oke. Sebentar. Apa ada pertanyaan atau yang bertanya tadi yang belum terjawab? Pertanyaan siapa?
Oke, berarti tidak ada ya. Oke, baik. Ya, Bapak rangkum saja ini karena waktunya juga sudah habis nih. Bapak percepat saja, rangkum saja. Baik, di bab yang tentang konstitusi ini ya, tentang nilai dan konstitusi, kepada kita bahwa harus bisa melihat flashback di masa lalu ya, bahwa ternyata sudah ada konstitusi apa namanya saat ini, yaitu adalah konstitusi yang pertama di tahun 1945 ya. Namanya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi pertama ya. Nah, konstitusi di Indonesia itu diistilahkan seperti dengan Undang-Undang Dasar ya kalau kita. Nah, yang kedua, konstitusi kedua itu adalah UUD atau Undang-Undang Dasar tahun 1949 sampai UUDS ya, Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 49 sampai 50 ya. Ini hanya bertahan 8 bulan saja ya. 8 bulan. Karena Anda bisa lihat Undang-Undang Dasar Sementara itu sistem pemerintahnya berubah menjadi Serikat ya, Indonesia Serikat atau Republik Indonesia Serikat dengan singkatan RIS ya. Jadi Indonesia pun hampir sama dulu dengan Amerika Serikat saat ini. Nah, itu adalah salah satunya adalah dengan mengidamkan pengen seperti Amerika Serikat, dicoba-coba ya. Nah, inilah salah satunya, yaitu yang diubah oleh Presiden Soekarno. Terus kemudian ternyata rakyat tidak cocok, ya. Akhirnya diubah lagi, suruh kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar aslinya. Yang pertama itu adalah Undang-Undang UUD 1945, ya. Kembali ke yang aslinya. Nah, terus kemudian ternyata terus ya, akhirnya digunakan oleh Pak Soeharto, Presiden Soeharto. Terus sampai tahun 99 ya, Soeharto tahun 98 mengalami demonstrasi kurang lebih itu totalnya 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih sampai akhirnya Pak Soeharto turun ya, menyerah ya, karena tidak tega melihat rakyat menangis, tersiksa ya, terutama para mahasiswa-mahasiswi ada yang menangis, diculik, yang meninggal dan lain sebagainya ya. Tidak tega melihat seperti itu, akhirnya Pak Soeharto mundur ya. Padahal kata wakilnya, kata jenderal dan lain sebagainya, jangan mundur ya. Presiden Soeharto sudah bagus, sudah kokoh dan lain sebagainya. Tapi ada desakan untuk mundur, akhirnya dia untuk memberikan untuk dirinya sendiri mengalah ya, mundur. Itu hampir sama seperti Presiden Soekarno ya, mundur juga ya. Terus Gus Dur juga sama, mundur juga ya. Ternyata di situ ada contoh-contoh yang elegan mundurnya ya. Terus kemudian konstitusi yang keempat itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang direformasi, yang tadi sudah disampaikan, yaitu tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2002, 4 kali amandemen yang dinamakan amandemen ini. Jadi kita ini mengalami perubahan demi perubahan yang sudah kita lewati, dan kita harus tahu bahwa konstitusi ini adalah membatasi ya, terus menertibkan hukum, menertibkan kekuasaan ya, terus sebagai controlling dan sekaligus menjadi tim keadilan ya, konstitusi ini. Anda lihat ya, Presiden Jokowi itu kemarin kan disuruh ya, bahkan diajak gitu ya, oleh partai politik serta anggota DPR, MPR dan lain sebagainya, mengajak bahwa suruh 3 periode menjadi presiden. Karena apa? Padahal di sini di konstitusi itu dia harus menjadi 2 kali periode. Dan ternyata mau diubah konstitusi ini. Ini kan yang jadi berbahaya. Ternyata apa? Presiden Jokowi mengambil mandat menjadi presiden itu katanya cukup 2 kali saja. Karena kalau 3 kali itu sama saja berarti bertentangan dengan konstitusi. Ya, dengan konstitusi ini bertentangan. Dan Anda juga lihat bahwa ternyata di kelurahan, di desa, menjadi kades ya, menjadi kepala desa itu sudah ada yang mengatakan 3 periode. Jadi otomatis apa? Itu di sana berarti sudah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, terhadap undang-undang dasar kita.
Jadi harus kita luruskan di sini. Jadi banyak sekali undang-undang, peraturan, perda ataupun pergub ataupun PP, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, itu banyak yang bertentangan dengan undang-undang dasar ini, dengan konstitusi kita ini. Dan salah satunya yang paling krusial yang apa namanya diminta oleh para pemuda-pemudi atau mungkin mahasiswa-mahasiswi bahwa Indonesia itu kalau diibaratkan begitu ya, penggunaan keuangan APBN, APBD dan lain sebagainya jangan digunakan untuk membangun eh, ibu kota baru IKN, tapi bangunlah ekonomi sesuai dengan pasal 33 ya, ayat 1 sampai yang terakhir. Di pasal 33 ini rakyat Indonesia harus sejahtera, harus sesuai dengan pasal 33 ini. Nah, ini kalau misalkan sudah tercapai maka otomatis ya rakyat Indonesia menyatakan bahwa merdeka seluruhnya, merdeka lahir dan batin. Disinilah aspek yang harus dibangun, yang harus dikerjakan oleh pemerintah, partai politik, ya sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya. Disinilah kotak yang paling krusial ya, bahwa Undang-Undang Dasar itu harus dibangun atas dasar kepercayaan publik, harus dibangun berdasarkan keinginan rakyat Indonesia. Maka apa yang harus ditegakkan saat ini? Yang harus ditegakkan saat ini adalah membangun ekonomi. Jangan sampai terjadi inflasi, ya. Seperti yang terjadi tadi sudah disampaikan ya, terjadi di masa pemerintahan Soekarno ya. Tahun 49, tahun 50 ya itu terjadi inflasi, terus kemudian inflasi juga di tahun 98 ya, dolar menjadi tinggi ya dan lain sebagainya. Dan sekarang ada perang dunia, mau menjadi target perang dunia ya. Invasi Rusia ke Ukraina, Ukraina, harga minyak menjadi naik. Indonesia menjadi ikut-ikutan naik. Padahal apa yang otomatis terpengaruh itu hanya Eropa dan Amerika ya. Kalau Indonesia terpengaruh nggak? Menurut saya pengaruhnya sedikit signifikan, jadi tidak begitu besar ya. Karena apa? Kita punya ladang minyak dan sebagainya, tapi aneh sekali banyak penimbun kita itu ya. Malah kita mengekspor minyak-minyaknya. Justru Indonesia itu jangan mengekspor, malah mengekspor. Makanya DPR itu marah-marah kepada apa namanya menteri serta para pengusaha dan lain sebagainya. Maka kita harus sebagai rakyat ya harus membantu untuk menciptakan keadilan dan ketentraman ya. Agar sandang pangan papan serta ekonomi kita ya dalam bersosial, dalam berkebijakan ya yang mengeluarkan khususnya untuk kepentingan rakyat sesuai dengan pasal 33 ini harus diutamakan, jangan ditinggalkan gitu ya. Oke, di apa namanya konstitusi dan peranannya serta yang lainnya ini sudah cukup bagus tadi ya. Mudah-mudahan bisa tercover ya semua pertanyaan ini dan dirangkum oleh Bapak. Insya Allah nanti kita bisa melengkapinya nanti di eh, pertemuan berikutnya ya, baik itu lewat chatting atau mungkin lewat pertanyaan-pertanyaannya ya, lewat kuis dan lain sebagainya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan apa namanya materi lagi? Adakah? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik. Terima kasih semuanya sudah hadir di perkuliahan Bapak. Oh iya, mohon foto bersama lagi nih. Karena tadi apa namanya banyak ya, sekarang kok jadi sedikit nih. Pada loncat-loncat kali ya. Bisa bantu dipotoin lagi nggak? Sama siapa ini? Ya, silakan, Manda. Oh iya, silakan. Ya, Puspita Sari. Ya. Kok kamu kepalanya miring-miring Puspita Sari? Oke, thank you. Ya, masih ada slide berikutnya? Dua kali atau satu kali itu? Oh iya, satu lagi. Boleh, silakan. Ya, oke.
Thank you Nela. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Beri plus buat yang sudah presentasi tadi dan kemarin ya. Mudah-mudahan berkah ilmunya buat kita sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Oke. Oh ya, Zoom-nya juga terima kasih. Ini lama nih, bagus, keren. Thank you ya. See you next week again.